Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik masuk dalam tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Yuk mari kita mulai belajar. Nah, pertama kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, sebelum melakukan wawancara, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, tentukan topik wawancara. Nah, yang kedua, buatlah daftar pertanyaan. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Kemudian, ketika melakukan wawancara, pertama yang anak-anak perhatikan, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas, menggunakan bahasa yang santun. 3. Catat jawaban yang dijelaskan. 4. Akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara, pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif. Maksud efektif di sini tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela narasumber, tidak memotong pembicaraan ketika narasumber sedang memberikan penjelasan. Nah, cara membuat pertanyaan wawancara, anak-anak menggunakan kalimat tanya. Nah, dalam kalimat tanya ada kata tanya. Nah, kata tanya contohnya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya ini, apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian yang kedua, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah? Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? 4. Di mana? Untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli makanan hewan? 5. Kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? 7. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau proses. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang disampaikan seperti percakapan biasa, mengalir dan tidak terburu-buru. Nah, pertanyaan yang baik juga mencakup, pertama, disusun secara runut. Runut itu urutan. Kemudian yang kedua, dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum, kemudian ke pertanyaan yang sifatnya khusus. Yang ketiga, pertanyaannya berkelanjutan. Jadi harus saling berkaitan antara pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban dari narasumber. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang wawancara. Wawancara itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, dalam kehidupannya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan
yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contoh, beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Akibatnya, hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan sehingga mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Anak-anak bisa bandingkan gambar tadi. Ini terumbu karangnya sangat cantik dan ini terumbu karang setelah mengalami kerusakan. Nah, di alam itu ada kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Kemudian, bisa juga digunakan untuk perkebunan teh, karena suhunya cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Di dataran tinggi ini biasanya suhunya dingin ya anak-anak. Kemudian di dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah biasanya digunakan sebagai keperluan pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah misalnya padi, kemudian tebu, kelapa sawit, dan hasil peternakan di dataran rendah misalnya kambing, ikan lele. Nah, ini mata pencarian penduduk di dataran rendah sebagai petani, peternak, sebagai pegawai. Kemudian yang ketiga, di lingkungan pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi yang pantai itu ini ya. Ini pantai, daratan yang berbatasan dengan laut. Kalau sudah di sini, ini sudah lautan nanti ya. Daerah pantai umumnya itu landai dan berpasir. Pemanfaatannya untuk budidaya ikan, kemudian udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Bisa juga digunakan sebagai pertanian garam. Atau sebagai pelabuhan. Mata pencarian penduduk di dataran pantai sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman tadi ada yang di dataran tinggi, ada juga yang di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah contohnya padi. Padi tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Nah, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring, seperti ini. Dibuat bertingkat pada lereng-lereng pegunungan, atau bukit. Nah, sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Atau ada juga menyebutnya terasering. Nah, tanaman teh adalah tanaman yang tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia ya, dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanaman teh cocok ditanam di tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanamnya.
Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Oleh karena itu, teh banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi karena suhunya sangat cocok untuk menghasilkan tanaman teh dengan kualitas yang baik. Nah, anak-anak tadi belajar tentang tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan di dataran rendah. Sekarang anak-anak akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar, daun, dan batang. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Sedangkan batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan daun adalah bagian tumbuhan yang terbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, kita akan bahas dari akar. Akar tadi bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau di atas permukaan tanah. Ya, ini ya akar ya di dalam tanah. Nah, akar ini jenis-jenisnya yang pertama akar serabut, akar yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Nah, ini tumbuhan berkeping satu, bijinya itu tidak bisa dibelah menjadi dua ya. Akarnya biasanya berbentuk serabut, berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil-kecil seperti ini. Sedangkan jenis akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Jadi, biji dari tanaman tersebut bisa dibelah seperti ini, dibelah dua. Contohnya pada tanaman mangga dan jambu. Nah, apabila tunas, bijinya ini terlihat ya, dia terbelah menjadi dua. Akar tunggang itu terdiri atas satu akar besar, ini satu akar besar, dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Biasanya pada tumbuhan yang memiliki akar tunggang ini tumbuhannya itu besar ya dan kuat ya. Nah, fungsi dari akar yang pertama menyerap air dan zat hara, zat mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan juga akar ini berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contoh pada umbi-umbian ya. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Tadi udah Ibu jelaskan. Nah, selain tadi ada akar serabut, ada akar tunggang, ada bentuk akar lain pada tumbuhan. Contohnya akar gantung atau disebut juga akar udara. Fungsinya ini mengambil uap air dari udara. Jadi akarnya tergantung seperti ini. Seperti berada di udara, akarnya bukan di dalam tanah. Contohnya pada pohon beringin. Nah, yang berikutnya ada akar nafas. Akar ini berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Akar ini banyak terdapat pada tumbuhan bakau jenis api-api. Jadi akarnya ini muncul keluar dari dalam tanah karena berfungsi untuk bernafas ya. Kemudian yang berikutnya ada akar papan atau banir. Seperti ini ya, membantu tegaknya tumbuhan. Akar pohon kenari dan pohon randu seperti ini. Ada juga akar tunjang. Akar tunjang sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Ini banyak dijumpai pada pohon bakau dan pandan yang terdapat di tepi pantai atau di muara. Ini sebagai penahan tumbuhan supaya tidak roboh ketika terkena ombak dari laut. Nah, ada juga sebenarnya akar yang lain, ada akar pelekat. Contohnya pada tanaman sirih. Ya, akarnya itu digunakan untuk menempel pada batang. Nah, berikutnya batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ini ya. Fungsi batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan.
Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa jenis tanaman, tebu atau sagu, cadangan makanannya disimpan pada bagian batang. Jenis-jenis batang, yang pertama batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya seperti ini ya, pohon yang memiliki batang yang besar dan berkayu. Pohon mangga, pohon jati, pohon beringin, pohon jambu ya, pohon pinus. Itu contoh batang berkayu. Kemudian ada batang basah dan batang berongga. Nah, teksturnya ini lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya pada bayam, pohon kacang, jagung, bambu. Ini seledri ya. Seledri itu teksturnya banyak mengandung air. Nah, yang ketiga berikutnya, bagian tanaman yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi dari daun sebagai tempat fotosintesis sudah pasti, yaitu proses pembuatan makanan. Yang kedua, tempat penguapan air. Dan yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama, ini menyirip. Seperti ini tulang daunnya, banyak anak-anak jumpai ya. Menyirip. Kemudian tulang daun melengkung, ini pada daun sirih. Kalau ini tadi pada daun jambu, misalnya pada daun mangga, seperti ini, tulang daun menyirip. Tulang daun melengkung pada daun sirih. Tulang daun menjari, misalnya pada daun pepaya, pada daun singkong ya. Tulang daun sejajar pada tanaman jagung, padi, pada rumput, ini sejajar. Nah, yang keempat, bunga, bagian-bagian bunga. Yang pertama, ini ada tangkai bunga ya. Fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, ini bagian B, ini kelopak bunga, melindungi bunga sebelum mekar. Bagian C, mahkota bunga, fungsinya menarik perhatian, bisa hewan ya. Ini D, benang sari, sebagai alat reproduksi jantan bagi bunga. Dan yang ini adalah putik, alat reproduksi betina. Yang keempat, buah dan biji. Ini contohnya ada buah alpukat ya. Nah, ini adalah daging buahnya, ini ada bijinya, dan ini ada bagian kulitnya. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Ketika bunga itu mengalami proses penyerbukan, maka akan berkembang menjadi buah. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang tumbuhan. Nah, lantas apa hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan? Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan, dijadikan sebagai penghasil oksigen. Nah, kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Nah, contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tanaman. Buku tulis itu berasal dari serat kayu yang diolah. Nah, kita berhak menggunakannya. Tetapi kita juga punya kewajiban, yaitu menghemat penggunaan kertas agar tidak semakin banyak pohon yang ditebang dalam penggunaan kertas. Nah, anak-anak yang suka sobek-sobek kertas, coret-coret kertas untuk hal-hal yang tidak berguna, mulai saat ini hemat-hematlah menggunakan kertas. Karena dengan menghemat kertas berarti kita juga mengurangi penebangan pohon. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban, salah satu manfaatnya dari melaksanakan kewajiban adalah membuat udara menjadi segar dan kita berhak untuk menghirup udaranya. Kita berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur.
maka setelah itu kita memperoleh hak mendapat udara yang segar dan lingkungan yang sehat. Nah, dari tanaman-tanaman tadi yang sudah anak-anak pelajari, anak-anak juga berhak menggunakannya untuk membuat hastakarya atau kerajinan, namanya kolase. Anak-anak bisa menggunakan dari ranting yang kering atau daun yang kering. Jadi bukan memetik daun-daun yang ada di sekitar rumah atau di lingkungan ya, tapi daun-daun yang digunakan ini adalah daun-daun yang sudah kering. Nah, langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Bisa tadi dengan daun-daun kering, ranting kering, atau juga biji-bijian. Nah, ini dari bunga kering. Nah, sobekan-sobekan lembar bunga kering, kemudian dari biji-bijian. Nah, media yang digunakan untuk menempel kolase bisa berupa papan, bisa juga berupa kertas. Hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah pilih bahan yang mudah didapat. Kemudian yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Misalnya temanya tentang hewan atau tentang tumbuhan. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, setelah membuat kolase, hasil karya kolase ini dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Contoh apresiasi kolase ini ya, ini kolase berbentuk mahkota. Nah, contoh apresiasinya adalah bagus sekali kolase ini. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Jadi, kalaupun ada masukan, kita sampaikan dengan bahasa yang sopan dan baik. Nah, ini contoh-contoh kolase yang bisa dibuat dari daun. Ini dari daun. Kemudian ada juga kolase yang dibuat dari biji-bijian. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu untuk pembelajaran kali ini pada tema 3 subtema yang pertama. Semoga anak-anak memahami pelajaran pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.